Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aziza, NIM 8623120220008. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar manajemen keuangan. Seperti yang kita ketahui, manajemen keuangan ini merupakan salah satu bagian dari teori dasar akuntansi atau konsep dasar akuntansi. Banyak yang beranggapan bahwa manajemen keuangan ini hanya merupakan kegiatan catat mencatat dari laporan keuangan yang dilakukan oleh bidang keuangan saja, atau merupakan tanggung jawab dari bidang keuangan saja. Namun sebenarnya manajemen keuangan lebih luas daripada hal tersebut. Untuk itu terdapat beberapa definisi yang menjelaskan mengenai apa itu manajemen keuangan sebenarnya. Yang pertama yaitu pendapat dari Depdiknas. Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan yang meliputi perencanaan, pencatatan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan juga pelaporan. Sementara itu, lebih lanjut lagi, Kasmir menjelaskan bahwa manajemen keuangan ini dapat diartikan ke dalam 3 kegiatan utama. Kegiatan yang pertama yaitu memperoleh dana untuk biaya usaha. Yang kedua, mengelola dana seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu mengelola aset perusahaan secara efektif dan juga efisien. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan ini merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan upaya menghasilkan, menggunakan, dan juga mengelola dana atau aset semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai efisiensi operasi perusahaan yang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen keuangan. Secara umum terdapat beberapa tujuan dari manajemen keuangan ini. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan. Seperti yang kita ketahui, kegiatan manajemen itu tentunya tidak jauh dari yang namanya kegiatan pengelolaan. Nah, dengan mengelola laba perusahaan secara konsisten dan juga dengan baik dan cermat, tentunya akan memberikan perkembangan yang secara berkesinambungan kepada perusahaan, sehingga perusahaan ini akan terus bergerak maju dan tidak akan stagnan. Selain itu, selanjutnya yaitu tujuan pengawasan. Nah, pengawasan di sini yaitu seorang manajer berhak untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut, di mana dari pengendalian tersebut akan dijadikan sebagai acuan atau bahan untuk menjadi perbaikan perusahaan ke depannya. Nah, melalui pengawasan ini juga dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh perusahaan ataupun tidak. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu menjaga arus kas perusahaan. Melalui kegiatan manajemen yang terorganisir, perusahaan dapat terhindar dari ketidakseimbangan antara pengeluaran dan juga pemasukan, karena perusahaan dapat mengontrol uang kas secara transparan. Selanjutnya yaitu mengurangi resiko. Mengurangi resiko di sini artinya kegiatan manajemen ini akan melihat perkiraan untung rugi dari perusahaan, baik itu dalam jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Jadi pihak perusahaan tentunya akan mengambil keputusan yang tingkat kerugiannya itu lebih minim, ataupun dengan hasil yang akan lebih maksimal.
Selanjutnya, tujuan yang terakhir yaitu pengembalian dana pemegang saham. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam melakukan usaha itu biasanya modal tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja, akan tetapi ada yang dinamakan dengan pemegang saham. Nah, melalui manajemen yang baik, manajemen keuangan yang baik, pihak perusahaan akan dapat secara adil membagi keuntungan yang dihasilkannya itu dibagi untuk perusahaan dan juga untuk pengembalian saham ini. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Mengapa? Dari perencanaan bisa diketahui prospek seperti apa yang akan diambil untuk perusahaan di masa yang akan datang. Nah, dari perencanaan ini juga dapat dilakukan perkiraan mengenai untung rugi yang akan didapatkan nantinya. Jadi, sebisa mungkin perencanaan yang diambil itu merupakan rencana yang nantinya akan menghasilkan hasil yang maksimal dan juga meminimkan kerugian. Kedua yaitu fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol ini merupakan fungsi lanjutan dari perencanaan. Setelah merencanakan, maka perlu ada yang namanya kontrol. Nah, melalui kontrol ini, perusahaan dapat mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dan juga bisa menjadi bahan acuan sebagai untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu fungsi audit. Di sini melalui kegiatan audit internal yang dilakukan secara rutin, maka akan dapat mengurangi risiko kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya yaitu anggaran. Fungsi anggaran di sini lebih berkaitan kepada pengalokasian dana untuk kebutuhan perusahaan, misalnya saja untuk gaji karyawan, operasional gedung ataupun kebutuhan lainnya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pelaporan. Fungsi ini juga merupakan fungsi yang sangat penting karena dari sini pihak perusahaan dapat melakukan analisa yang kemudian selanjutnya bisa menjadi acuan dalam mengambil keputusan ke depannya agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya ini tidak lagi terulang dalam perusahaan di masa yang akan datang. Nah, untuk kegiatan pelaporan ini biasanya dilakukan secara teratur, baik itu dalam kegiatan bulanan ataupun tahunan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.